Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di acara SPK seputar perkara kriminal di Yudis Channel. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Di komen oke. Omat sekali di komen. Di subscribe-nya. Ada komen nu sae nu goreng mangga ditampung. Tapi lamun nu komen na anu awon nyaku saya didoakeun penak payudi di lebat. Tapi tong rasisnya, komennya tong rasis. Jangan rasis, ingat. Nah, ayeuna urang ngabahas di tengah tadi Okta Arianto alias Yoyo alias Mas. Usianya tes 30-an lebih ya? Saya 32 tahun. 32 tahun masih jomblo. Masih jomblo. masih jomblo. Mangga anu KTP masih jomblo. Anu berminat biasa ke komen di channel ini. Siap. Yoyo ketemu jeung Abi 2015 kasus. Saya kebetulan kasus penyalahgunaan narkoba. Selama itu seberapa kali masuk Jo? Baru sekali eta. Kalau untuk masuk maksudnya masuk sampai kapal saya udah 5 kali masuk sampai lapas. Iya. Polres, Polsek seberapa kali? Kebetulan lupa ada 17 kali ada. Tapi rata-rata 170 351. Alhamdulillah ya. Kepulangnya. Nah, untuk kasus narkoba ini kebetulan baru sekali dan saya nggak mau lagi masuk. Untuk 17 kasusnya. kali bayangkeun. Polres, Polsek 17 kali. Untuk anu kapal badagna nu lapas 4 kali. 5 kali. Iya. Kawaru benernya seringna di Waru. Iya, di Waru, Karawang. Kumaha ieu nuju ngorana nuju usia 20-na kabayang bentengna siga kumaha ya. Sigana teh di jalan teh nyanyanak samurai jeung bedog. Dulu kebetulan dari senior saya juga kalau kita jalan nggak bawa alat kita yang dihukum. Jadi teh abdol gitu nya. Jadi kita yang dihukum. Oh, dihukum. Iya, dihukum kumaha tada. Kalau sekarang sih kan push up ya. Kalau dulu mungkin jadi kasarnya kalau orang Sunda mah digablok gitu sekali 2 kali mah gitu. Malah sekarang kita nggak boleh ikut jalan. Ya. Kalau dulu kan acaranya jalan konvoy gitu. Iya. Berarti 17 kali nu pertama tahun sabaraha? Usia sabaraha tah? Yang pertama kebetulan saya waktu SMA kelas 3. Pertama kasus tahun 2005. Iya, 2005. Ya. Kelas 3 tahun 2005. 2005 SMA tos kasus, tapi eta mah beres di Polres benernya. Itu kebetulan lanjut Kawaru. Iya, saya masuk LP anak. Oh, ya di kamar D16 masih ingat saya. Eta anu pertama kasus ngabantai saha tah? Itu kebetulan saya diajak konvoy sama senior saya juga. Nggak sebutin namanya lah ya, ke senior saya juga diajak jalan, ya saya disuruh bawa alat juga, harus bawa alat kalau dulu kita jalan ke Ciamplas, kebetulan nggak tahu itu benar karena saya juga kota. Ya, Ciamplas kota, ketepatnya di kafe Circle K di Swalayan. Otoy nya, almarhum Otoy. Ya, almarhum Otoy. Ya. Nah, tapi itu saya belum paham sebenarnya, kalau boleh jujur saya belum paham apa benar itu atau bukan. Kalau boleh jujur, kebetulan kan ada adik-adik saya di sini biar sekaligus. Saya belum pernah bercerita seperti ini. belum. Kakara di dianya. Belum pernah saya tuh. Kakara di channel dia mau cerita. Iya. Perdana. Jadi ceritanya seperti itu. Saya sebenarnya nggak tahu gitu. Cuman ya saya ikutin aja. Ada yang nongkrong, turun. Ya sebagian anak-anak ada yang ngebacok, ada yang masuk swalayan, ada yang ngejarah. CCTV rekamannya juga ada sih.
Itu tahun 2006, 2005. 2005. Ponis sabaraha? Ponis kebetulan waktu itu karena saya masih anak-anak jadi setengah dari ponis kebetulan saya hanya ponis 5 bulan. 5 bulan. Ya 5 bulan, ponis 5 bulan. 5 bulan terus ngerasakeun cadongnya. Hampir tiap hari sampai kalau boleh tahu Paminut teu terang cadong teh nasi untuk warga binaan. itu kalau Nasi bui. adik-adik saya boleh cadong. di situ Pak. 2005 kalian lanjut terus 2005 saya bebas. Nah, biasanya kan kalau orang baru bebas tuh cek bahasa nama asa aing teh gini kan. jadi pede gitu. Hanya asa wah geus ngasaan di jero padahal mah kalau pengen tahu di dalam saya sempat nangis. Bener, nangis dalam hati, nangis di kamar mandi. Mau tidur aja saya mau tidur di atas. Biarpun kebetulan RT-nya itu dulu satu bendera sama saya, orang Banjaran juga. Waduh. Namanya Gagan. Tapi-nya memang nu di dalam sakumaha jago, sakumaha jawara, komo bulan puasa ngadangu takbiran pasti hoyong nangisnya. Pasti Walaupun dia sering keluar masuk bui, terus ngadangu Pasti takbiran nangis. mah pasti nyurucut cimata. apalagi kalau ngalamin di Celtic di LP Jelekong gitu. Kusaha dilongokan aja. Itu saya pertama banyak saya yang pertama merawanin sel yang baru ya. Berarti kan saya pas kebetulan terjadi kerusuhan ya saya yang merawanin selnya. Nah kebetulan beliau juga yang sering nengokin saya setiap piket. Beliau menanyakan sehat ya, sehat Pak Awak mah Pak. Tapi di situ juga saya sempat ngalamin putus asa. Pasti setiap orang pasti aya titik jenuh, ya. aya titik putus asa. Kembali lagi ke setelah saya bebas, saya di luar kebetulan lumayan lama, 3 bulan. Saya di luar 3 bulan. Konvoy lagi. Kebetulan rumah 3 bulan kan Yoyo mah di Jelekong teh diopernya. Enggak, waktu di Kebonwaru, waktu di Kebonwaru 2005 baru bebas. 3 bulan saya udah bebas. Jadi lama tanda kutip itu sebentar. 3 bulan di luar. Kebetulan rumah saya diserang, ceritanya diserang. Nyerang ya. Nah, ya. Kebetulan yang nyerangnya anak itu dulu ya. Kalau sekarang kita udah akur lah. Kalau dulu masih kita saling serang. Nah, ceritanya saya mau balas dendam. Saya kan saya pikir saya udah pernah di penjara ini gitu kan, nggak akan lama lah tahu saya hukumannya. Kebetulan waktu itu kondisi saya lagi mabuk Pak. Gitu. Parah kayaknya. Kalau parah ya pisan mah ente Pak mau bisa Masih jalan kontrol. Masih kontrol ya. Kontrol saya tapi saya dibawa jalan ke Pasopati Ciamplas. Nah, ke Pasopati Ciamplas kebetulan ada yang lagi nongkrong, lagi foto-fotoan sebenarnya. Kalau menurut saya sih itu bukan anak geng motor, tapi itu Masyarakat biasa. Itu. saya tahu setelah saya tertangkap lagi oleh Polres Bandung Tengah. Kebetulan Polres Bandung Tengah yang nangkap saya tahun 2005. Itu lagi yang nangkap. Mindo. Kebetulan demi Tuhan, demi Allah Rasulullah, yang nangkapnya namanya Pak Kamsari. Makanya saya sampai ingat sampai sekarang. Itu penyidik saya yang pertama dan yang kedua juga. Pasti teman-teman nggak akan percaya, tapi saya berani sumpah demi Allah. Kenapa sampai sekarang saya masih ingat namanya Pak Kamsari. Kedua, saya sampai ditodong waktu saya mau ngambil HP. Terus terang saya mau ngambil HP. Jadi eta mah 365 nya. 365, 170 atau 365. Kalau kita pengeroyokan kan, ceritanya pengeroyokan. Kalau dulu kan bahasanya itu jadi bukan jamret sih Pak sebenarnya.
jarahan perang, kita diajarin sama senior itu Jarahan perang. Jarang. jajahan perang, jadi hasil rampasan. Oh, lamun di agama Islam mah konimah harta rampasan orang. Nah gitu, itu bahasa seperti itu dulunya. Ya. Kayaknya Ya. bahasanya gitu dulu. Nah, jadi ya masuk ke telinga saya sampai saya praktekin. Terus setelah ditodong, saya ditangkap lagi sama Pak Kamsari. Saya juga kebetulan ingat pertama habis saya udah nggak kayak orang. Tapi kenapa saya sampai ingat? Saya bukan dendam sama penyidik. Hanya beliau waktu lebaran yang ngasih saya baju sama celana. Itu penyidik Pak Kamsari namanya Badi Ya, Bandung. Cuman mudah-mudahan saya Pak Kamsari masih saya sehatnya. nggak tahu sekarang beliau dinas di mana. Saya doain mudah-mudahan masih sehat walafiat. Amin. Panjang mudah-mudahan umur. sehat. Amin. Nah, setelah itu saya divonis 4 tahun karena semua berkas naik, residivis saya naik, nggak bisa dihilangin. Jadi tidak ada yang meringankan kalau kata jaksa, kalau kata hakim. Tidak ada yang meringankan Tapi karena eta mah masih di bawah umur. udah kebetulan udah 17 tahun. Jadi udah dewasa. Apes itu ceritanya mah. Saya masih berpikir apa kasus-kasusnya ini murah mungkin karena saya pernah ngalamin dulu sebentar. Ternyata 4 tahun. Bisa dilihat di Google, bisa dicari di Google Yoyo Grab on Road, nanti ada di situ ceritanya. Sampai saya divonis 4 tahun, sampai wartawan pun saya ajak berantem itu. Pas di sidang teh. Iya, karena setiap sidang saya selalu diliput. Kebetulan seperkara saya orang Banjaran juga. Banjaran gini. Namanya Gim Gim. Anaknya supirna Pak Dewan teh. Supirna Bu Dewan. Bu Ema. Kebetulan Pak Yudi ingat. Nah, supirnya Bu Ema, anaknya itu seperkara saya orang Banjaran namanya Gim Gim Ramdhani. Dia vonis 3,5 tahun, saya 4 tahun. Waduh, di situ saya sempat putus asa juga, stres juga. Tapi Tambah selama fase tadinya Ya. di sebelum dewasa nanti anak-anak terus kasus kedua kali keluarga kumaha tah tanggapan keluarga kalau tanggapan keluarga, amekna kebetulan kan kieu teuing cenah atau kumaha? kebetulan kan saya di Bandung di rumah nenek angkat. Nenek angkat saya dulu kebetulan beliau dinas di pengadilan tinggi di Tipikor di Jalan Jakarta. Jadi dulu saya masih merasa kalau bahasa Sunda masih boga dekeng. Nah, gitu. Asa aing gitu. Nah, benar. Dulu sampai untuk kejadian yang kedua saya bukan dikutuk ya, apa namanya Pak? Saya nggak boleh pulang ke rumah. Nanti kalau bebas bilang nggak usah pulang ke rumah. Gitu. Dulu kebetulan tuntutan saya 7 tahun, Pak. Tuntutan 7 vonis 4. Iya. Dulu, padahal korbannya nggak meninggal, cuman ya karena istilahnya saya nggak bisa diajak kerja sama dulu. Jadi mencoba bahasa nama maceh gini nggak sama kali jadi maceh we pokoknya mah. Vonis 4 tahun sampai ke stres benar gitu 4 tahun. Sugante bakal murah vonis ini. Bener, tapi saya ketemu sama Pak Jenal di sana di Kebonwaru. Beliau juga yang baik sama saya. Tapi keluarga ayeuna Keluarga saya alhamdulillah ya namanya segimanapun ya kalau untuk bapak kebetulan bapak saya udah meninggal waktu umur 2 tahun. Waktu umur saya 2 tahun. Mungkin dulu ya ceritanya makanya saya kenapa masuk geng motor itu ingin punya nama, terus broken home juga gitu kata rumah. karena meren kayak kegiatan lain jadi ngiring katanya gitu. Iya, gitu. Jadi makanya saya melampiaskan kekesalan saya di rumah gitu. Karena saya di rumah dulu juga termasuk sering dimarahin, dikekang kalau kalau dulu mah dikekang. Nah, saya lampiasin sampai 4 tahun berjalan. Saya pindah ke Banceuy. Nah, tahun
2010, 2009. 4 tahun saya ngejalanin, 2 tahun setengah. PB Pak, alhamdulillah bisa PB. Kata Pak Jainal kan bisa PB. Makanya saya ikut program PB gitu. Nah, setelah itu saya bebas. Setelah saya bebas 2009 akhir ya, 2007 kan, 2009 akhir, 2 tahun setengah pasnya. Makanya saya bebas. Saya udah ada niat sebenarnya mau vakum lah istilahnya, mau vakum, istirahat lah. Nah, ya itu namanya tadinya teman-teman saya silaturahmi ketemu kan, ya namanya anak-anak ketemu minum apa, sama beliau juga ketemu, sempat datang minum bareng, ngobrol bareng. Ya secara tidak langsung bukan saya menyalahkan teman-teman saya juga, intinya mas saya masih belum punya prinsip gitu. Kabawakeun deui. Nah, jadi kalau ditanya polisi mah kababawa cenah gitu cerita nama. Kababawa beki rame tapi satacana urang beri heula. Urang ngopi heula. Ya,